Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma amma ba'du. Jemaah sekalian, rahimani wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya semua kebaikan menjadi sempurna, walhamdulillah. Dan di antara kemudahan yang kita dapatkan, kita bisa menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barusan saja kita telah salat qabliyah subuh 2 rakaat, kemudian salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan talabul ilm, di mana 3 ketaatan ini adalah ketaatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa bayangkan salat qabliyah subuh 2 rakaat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya secara mutlak, dari awal penciptaan dunia dengan semua kekayaannya sampai kelak terjadi hari kiamat. Maka 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada semua kekayaan yang ada di dunia. Dan kita lanjutkan kajian kita, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang ta'un, bahwa ta'un itu kata Rasulullah SAW adalah hukuman yang Allah Ta'ala timpakan kepada umat sebelum kalian, termasuk juga pernah ditimpakan kepada Bani Israel. Kemudian juga kita menyebutkan lintasan sejarah di mana kaum muslimin mempunyai pengalaman yang sangat pahit yang berkenaan dengan ta'un, dimulai ketika saat ekspansi ke Palestina di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dari 25.000 pasukan kaum muslimin yang tersisa hanya kurang lebih 4 atau 5.000 pasukan yang hidup, termasuk semua pemimpin atau panglima pasukan juga mereka meninggal di dalam peristiwa ta'un tersebut. Dan demikian juga pada masa-masa sesudahnya di zaman Khalifah Bani Umayyah terjadi beberapa kali gelombang serangan ta'un. Dan dari sudut definisi telah kita sebutkan, di antara para ulama ada yang membedakan bahwa waba itu adalah kosakata umum dan ta'un itu adalah jenis khusus daripada waba. Waba itu adalah penyakit yang menyebar secara cepat, kemudian sangat membinasakan dengan efek yang sangat mengerikan. Dan ta'un adalah salah satu di antara waba. Ada juga di antara para ulama yang mengumumkan, maksudnya melihat dari sudut kacamata umum, bahwa waba adalah sinonim daripada ta'un, bahwa ta'un maknanya sama dengan waba. Di sini kalau kita artikan penyakit yang baru saja menimpa umat manusia beberapa tahun sebelumnya, yakni COVID-19, maka sebagian para ulama menyebutkan itu adalah ta'un. Itu adalah jenis lain daripada ta'un. Sebagian menyatakan, para ulama menyatakan itu adalah waba dan bukan ta'un. Waba bukan ta'un, tetapi mempunyai karakteristik yang sama seperti ta'un. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa petunjuk Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim adalah bahwa jikalau terjadi wabah, seseorang tidak boleh masuk ke tempat tersebut. Kemudian seseorang yang telah berada di dalamnya tidak boleh keluar daripada tempat tersebut. Naam, dan Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa ta'un itu adalah syahadatu likulli mu'min. Orang mukmin yang meninggal karena ta'un itu terhitung sebagai syahid akhirat. Nah, kemudian kita pada kajian yang sebelumnya telah menyebutkan ada beberapa hukum khusus yang berkenaan dengan ta'un ini. Ada beberapa hukum khusus yang berkenaan dengan ta'un ini, yang ini masih lekat di dalam ingatan kita. Sebagaimana kita ketahui pada akhir tahun 2019 itu kan ada penyakit yang bisa
klasifikasikan atau bisa kita masukkan dalam jenis penyakit ta'un atau minimal itu termasuk wabah, yaitu penyakit COVID-19. Ya, dimulai pada bulan September kalau saya tidak salah, kemudian mulai mewabah di Indonesia pada awal tahun 2000-an. Pada tahun 2000 berlanjut sampai 2021, kemudian di tengah atau awal 2002 mulai mereda walhamdulillah sampai saat ini sudah terkendali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selama kurang lebih 2 tahun setengah ya kita berada dalam kondisi yang sangat menakutkan. Kita bisa melihat, bisa mengalami, bisa merasakan betapa menakutkannya yang dimaksud dengan wabah tersebut, dengan jenis yang kemarin kita alami adalah COVID-19. Nah, kita akan membahas dari sudut fikih. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika COVID-19 kemarin itu MUI, demikian juga sebelumnya para ulama dunia itu telah banyak mengeluarkan fatwa untuk merespon bagaimana penyakit ta'un ini sehingga kaum muslimin bisa tetap beribadah, bisa tetap mencari rezeki, bisa terjaga kesehatan, harta dan jiwa mereka, dan mereka kemudian mengeluarkan beberapa fatwa termasuk di Indonesia. Kalau kita lihat MUI walaupun bukan lembaga negara yang mengikat fatwanya, tetapi kita lihat posisi MUI waktu itu sangat strategis, di mana masyarakat ya bertanya-tanya bagaimana pelaksanaan ibadah saat mewabahnya COVID-19 waktu itu. Maka muncullah banyak fatwa dari MUI, contohnya dari tahun 2000 sampai tahun 2001 itu ada kurang lebih 12 fatwa yang diterbitkan. Contohnya misalkan adalah fatwa nomor 14 tahun 2020 yang berkenaan dengan pelaksanaan ibadah salat berjamaah, kemudian juga salat Jumat. Kemudian ada juga fatwa nomor 18 tahun 2020, kemudian juga yang berkenaan dengan salat Id. Kemudian ada juga fatwa nomor 23, kemudian ada fatwa nomor 28, 33, kemudian 12 tahun 2001, 14 tahun 2001 dan juga beberapa fatwa yang lainnya. Intinya fatwa tadi adalah merespon bagaimana keresahan masyarakat. Satu sisi mereka ketakutan dengan wabah penyakit COVID-19. Dan satu sisi di dalam Islam harta, nyawa, kesehatan, akal, nyawa itu wajib dijaga. Dan satu sisi mereka juga menghadapi permasalahan bagaimana roda kehidupan ini bisa tetap berputar dan mereka mendapatkan tetap kesempatan untuk mencari ma'isyah. Maka demikian juga para ustadz, dai, ulama itu banyak ditanyakan oleh kaum muslimin berkenaan dengan hal-hal yang spesifik berkenaan dengan pelaksanaan ibadah pada saat COVID-19. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam ada 3 perangkat hukum. Ada 3 perangkat hukum yang semuanya berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Ketika terjadi hal yang seperti ini. Yang pertama itu disebut dengan pembagian ibadah pada 2. Ada azimah dan ada rukhsah. Ada yang disebut dengan azimah, ada yang disebut dengan rukhsah. Azimah itu adalah syariat sebagaimana adanya ketika diterapkan dan ditetapkan serta menjadi taklif bagi kaum muslimin tanpa melihat kasus spesifik apapun. Itu adalah azimah. Misalkan azimah itu adalah bahwa hukum asalnya yang namanya sholat itu rapat. Hukum asalnya sholat berjamaah itu sangat ditekankan bahkan diwajibkan. Hukum asalnya sholat Jumat, Idul Fitri, Umrah dan Haji itu tetap dilaksanakan. Nah, ini namanya azimah. Selain azimah, lawannya ada yang disebut dengan rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan, kondisi khusus di mana di dalam Islam diringankan, diberikan dispensasi. Ini yang disebut dengan rukhsah.
Maka kemarin bentuknya contohnya misalkan awalnya shop rapat hukum asalnya boleh menjadi ganggang, fatwa MUI demikian. Kemudian sholat boleh tidak berjamaah di masjid. Pada saat kasus memuncak kemudian sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah. Kemudian sholat Idul Fitri ya seperti itu, ada sempat tidak dilaksanakan. Bahkan haji sempat satu kali dalam sejarah kaum muslimin itu tidak dilaksanakan ketika saat Covid memuncak dan hal-hal yang lainnya. Jadi konsep yang pertama yang melandasi fatwa tadi adalah hal yang disebut dengan azimah dan rukhsah tadi. Kemudian yang kedua, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hal yang lain adalah apa yang disebut dengan maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah itu maksudnya adalah bahwa syariat Islam dengan semua perangkat dan hukumnya itu menitik tekankan penjagaan dan pemeliharaan untuk keselamatan. Yang pertama, jiwa manusia. Islam sangat menekankan bahwa jiwa manusia itu wajib dijaga. Kemudian yang kedua adalah akal manusia. Akal manusia juga wajib dijaga. Jiwa manusia kita paham, karena itulah diharamkan apa yang disebut dengan pembunuhan, karena itulah ada hukum qisas misalkan, karena itulah banyak perangkat hukum yang lainnya. Kemudian juga di dalam Islam, akal atau kesadaran untuk bisa berpikir secara penuh itu juga betul-betul dijaga. Makanya di dalam Islam diharamkan minuman keras, segala hal yang memabukkan, segala hal yang berefek negatif terhadap kesadaran atau akal sehat manusia. Demikian juga Islam sangat menekankan penjagaan terhadap badan, kesehatan. Maka di dalam Islam, sebagaimana kita lihat di dalam kitab ini Zadul Ma'ad, banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menekankan tentang supaya kaum muslimin itu menjaga fisiknya, menjaga kesehatannya. Demikian juga Islam sangat menekankan tentang keselamatan harta, bahwa harta itu yang halal wajib dicari, kemudian dipelihara, dikembangkan, kemudian dikeluarkan dan dibelanjakan sesuai dengan syariat. Dan Islam juga sangat menjaga tentang nasl atau keturunan manusia, potensi untuk berkembang biak, berketurunan. Maka Islam katakanlah mengharamkan apa yang disebut dengan pembatasan keturunan jikalau tidak sesuai dengan syariat dan berbagai macam hal yang lainnya. Ini disebut dengan maqasid asy-syariah. 5 maqasid syariah yang utama kata para ulama, yaitu menjaga apa tadi? Menjaga jiwa, kemudian menjaga akal, kemudian menjaga kesehatan, kemudian menjaga apa? Harta, dan menjaga keturunan. Maka kalau kita lihat fatwa-fatwa yang meringankan dan merujuk kepada rukhsah itu dikaitkan dengan maqasid asy-syariah, tentang tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk menjaga jiwa dan kesehatan dalam kasus Covid yang kemarin, supaya jiwa manusia selamat, tidak tertular penyakit Covid seperti itu ya. Maka muncullah beberapa fatwa yang melandasi hal demikian. Kemudian hal yang lain jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada instrumentasi yang ketiga fatwa, hal-hal yang berhubungan dengan kondisi khusus ini biasanya ada yang disebut dengan perangkat qawaid fiqhiyah. Jadi selain usul fikih itu biasanya ada ilmu lain namanya qawaid fiqhiyah. Kaidah itu adalah kesimpulan hukum, kemudian dibentuk dalam satu narasi pendek yang di dalamnya tercakup beberapa simpul hukum yang luas. Itu namanya kaidah. Dan ada namanya kaidah atau al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Ada 5 kaidah utama yang disebutkan oleh para ulama
Di antaranya adalah al-umuru bimaqasidiha, bahwa yang paling menentukan dalam hukum adalah niat. Kemudian kaidah yang kedua, al-yakinu la yazalu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kemudian kaidah yang lainnya, contohnya adalah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi yang darurat, emergensi, itu membolehkan hal-hal yang awalnya diharamkan. Kemudian kaidah yang lainnya, ad-daruratu tuzal. Setiap hal yang memudaratkan dalam Islam wajib dihindari, diantisipasi dan dihilangkan. Kemudian kaidah al-'adah al-muhakkamah, bahwa adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat itu bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Ini kaidah utama. Kalau kita lihat yang berhubungan dengan Covid atau ta'un dan dihubungkan dengan kaidah fikih ini atau qawaid fikhiyah, ini adalah kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat, bahwa kondisi yang darurat, emergensi, itu bisa menjadikan hal yang awalnya diharamkan menjadi dihalalkan. Atau bisa juga dihubungkan dengan kaidah ad-daruratu tuzal, bahwa darurat kalau ada efek negatif yang mengancam itu harus diantisipasi, dijauhi dan dihilangkan. Dari sini kemudian ada kaidah turunan lainnya, contohnya adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Setiap kesulitan pasti mendatangkan kemudahan. Setiap kesulitan pasti mendatangkan kemudahan. Atau turunan kaidah yang lainnya daripada kaidah emergensi ini adalah contohnya misalkan al-umumul balwa, bahwa segala hal sesuatu yang menimpa secara umum sulit untuk dihindari, maka bisa menjadi landasan untuk perubahan status hukum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka kita lihat waktu itu ada banyak fatwa yang disebutkan oleh para ulama yang berhubungan dengan apa yang kita laksanakan daripada rangkaian ibadah. Ya, saat itu Jumatan sempat berapa bulan Mbak ya, tidak Jumatan. Awalnya kan bertahap memang ketika Covid itu mulai merebak. Awalnya sholat berjamaah tetap dilaksanakan seperti biasa. Kemudian lama-kelamaan safnya direnggangkan, menyesuaikan dengan himbauan pemerintah supaya ada social atau physical distancing waktu itu. Maka sholat pun direnggangkan. Kemudian makin merebak, memuncak sampai sholat jamaah tidak direkomendasikan, bahkan jangan dilakukan. Seperti itu. Kemudian berikutnya pas Idul Fitri juga demikian. I'tikaf di bulan Ramadan juga demikian. Bahkan haji pernah satu kali tidak dilaksanakan. Saya lupa waktu itu Pak, tahun 2000 atau 2001 ya. Oh, ada haji tapi terbatas untuk penduduk sana kali ya. Penduduk Mekah, wallahu taala alam bisawab. Nah, termasuk juga waktu itu fatwa misalkan nomor 12 tahun 2001 tentang swab tentang vaksin AstraZeneca yang kontroversial waktu itu. Apakah ada zat yang diharamkan atau enggak, tapi kata MUI ini darurat maka tidak masalah. Kemudian juga fatwa nomor 23 2021 tentang swab, bahwa kata MUI waktu itu fatwanya orang yang puasa kemudian butuh untuk dites apakah dia terinfeksi atau enggak, biasakan ada swab jemaah ya. Ada apa saja Pak waktu itu tesnya, saya lupa lagi. Ya, ada yang di sini, ada yang ditusuk gitu ya. Nah, itu kata MUI tidak masalah sebab yang demikian untuk menjaga jiwa. Nah, yang unik adalah juga bahwa roda ekonomi itu seakan-akan melambat. Bahkan kita bisa katakan hampir berhenti. Yang jualan takut, yang beli juga
takut, ya kan? Ke pasar juga takut. Ya, bahkan ada yang ngasih uangnya pakai apa itu, Pak? Ya, nggak mau ada pesentuhan. Kemudian dia takut dia megang uang. Biasa kan senang megang uang. Tapi ketika COVID, waduh, jangan-jangan uangnya ini ada virusnya. Sampai ke sana memang kita lihat kondisi yang ada. Maka salah satu yang ditanyakan kepada para ustadz juga, Ustadz di musim begini usaha apa yang bisa kami lakukan, ya kan? Mungkin bagi sebagian orang yang telah mencapai kondisi bebas finansial dia bisa tenang di rumahnya. Tapi bagi seseorang yang dia harus bekerja, harus terlibat dalam interaksi di pasar dan yang semacamnya, maka tentu saja kondisi ini sangat sulit. Hal yang juga yang ditanyakan wabil khusus di kesempatan kali ini kita juga bahas adalah tentang bagaimana seorang muslim dalam mengelola hartanya. Apakah boleh investasi yang non fisik, begitu ya? Kalau pekerjaan atau investasi fisik kita bisa mengetahui peternakan, pertanian, kemudian perdagangan. Hal yang tidak ditanyakan sebelumnya atau jarang ditanyakan sebelumnya kepada saya adalah, Ustadz, bagaimana hukum investasi digital? Sebab ini social distancing di mana-mana, kemudian nggak boleh mengadakan kerumunan, nggak boleh ada interaksi. Maka banyak yang nanya kepada saya, Ustadz, bagaimana hukum saham, Ustadz? Nah, begitu. Bagaimana hukum, waktu itu juga mulai merebak apa yang disebut dengan cryptocurrency. Kalau tentang hal yang berkenaan dengan sholat direnggangkan, kemudian sholat berjamaah jadinya di rumah, sholat Jumat sementara ditiadakan, kemudian bahkan sholat Id karena kondisi yang memuncak, karena Islam selain azimah ada apa tadi? Rukhsah. Kemudian Islam menekankan menjaga 5 hal, yaitu jiwa, kemudian akal, kesehatan, harta, dan juga keturunan. Dan juga bahwa dalam Islam ada beberapa kaidah tadi. Kondisi emergensi menjadikan sesuatu yang awalnya diharamkan menjadi dibolehkan. Ini kan untuk menutup pintu. Maka ada kaidah yang lain yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan lebih didahulukan daripada mendapatkan manfaat. Bunyi kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan berkaitan dengan ibadah, supaya ini menjadi upaya protektif dan peluang untuk terkena penyakit menjadi lebih kecil dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau mendatangkan manfaat? Bukankah untuk investasi tadi mendatangkan manfaat? Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan ini saya gunakan sedikit juga membahas tentang faedah tentang hukum transaksi dan juga investasi digital sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Semoga saja kita mendapatkan faedah. Begini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal mula merebaknya pembahasan tentang saham itu para ulama beda pendapat. Ada 3 jenis saham jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah saham yang halal, saham yang syariah, dengan 2 patokan. Yang pertama usahanya 100% halal, yang kedua modalnya juga dari modal yang halal. Jikalau ditambah yang ketiga ditransaksikan secara halal, maka tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Ini jenis saham yang pertama, disebut dengan saham syariah, disebut dengan saham yang halal, disebut juga dengan kosakata ketiga saham naqiyah, saham yang murni syariah. Apa patokannya tadi jamaah? Usahanya halal, tidak terkait dengan prostitusi, tidak terkait dengan zat yang memabukkan, tidak terkait dengan pornografi, tidak terkait dengan hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Yang kedua adalah al-ashum al-muharramah, saham yang diharamkan. Satu saham diharamkan jikalau yang pertama usahanya pada usaha yang diharamkan.
Contohnya misalkan berbagai saham perusahaan yang memproduksi rokok misalkan, atau minuman keras, atau yang semacamnya. Yang kedua adalah jikalau modalnya berasal daripada modal yang diharamkan. Jikalau total modalnya berasal daripada modal yang diharamkan. Adapun yang ketiga adalah saham mukhtalatah. Saham mukhtalatah ini saham yang tercampur aduk. Sebagian usahanya halal, tapi sebagian usahanya semua usahanya halal, tapi ada parsial dari modalnya atau meletakkan keuntungannya yang sifatnya ada riba. Usahanya halal, tapi sebagian modalnya atau sebagian keuntungannya diletakkan di lembaga ribawi. Ini disebut dengan saham yang mukhtalatah. Mukhtalatah itu campur aduk. Kalau melihat definisi dan pembagian ini, maka ada yang salah sebetulnya dari sudut bahasa, tidak tepat atau keliru dari sudut bahasa. Nah, saham syariah di Indonesia itu sebetulnya merujuk ke yang pertama, kedua, atau ketiga, Pak. Saham syariah yang disebut dalam fatwa MUI, fatwa nomor misalkan 20 tahun 2003, 2011, 2018, dan 2020, MUI mengeluarkan fatwa-fatwa tentang saham syariah. Itu merujuk ke yang pertama kah, kedua kah, ketiga kah? Ada yang tahu? Ketiga. Saham apa tadi? Mukhtalatah, saham yang masih campur aduk, saham yang syubuhat. Maksudnya begini, sebagian halal, sebagian diharamkan. Kalau dalam definisi Islam disebut dengan apa? Syubuhat. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun musytabihatun. Yang halal jelas tadi saham halal, yang diharamkan jelas saham yang diharamkan. Nah, di tengahnya ada saham yang semi. Haram juga enggak, halal juga enggak, tapi disebut dengan syubuhat. Tapi untuk simplikasi, MUI menyebutnya dengan saham apa tadi? Syariah. Itu, Pak. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang fokus pembahasan kita adalah pada saham jenis yang ketiga. Saham apa tadi? Saham yang mukhtalatah. Kalau dalam definisi di Indonesia oleh MUI disebut dengan saham syariah. MUI menetapkan ketentuan adanya toleransi, adanya batas ambang toleransi, bahwa saham yang dikeluarkan oleh satu perusahaan terbuka masih bisa disebut dengan syariah jikalau modal ribanya tidak lebih dari 45%. Ya, jikalau modal dia tidak melebihi berapa tadi? 45%. Dan net profit yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut yang berasal daripada hal yang diharamkan tidak lebih daripada 10%. Ini adalah toleransi ambang batas kriteria kualitatif yang disebutkan oleh MUI dalam fatwanya tahun 2018 kalau saya tidak salah, dan juga OJK menyebutkan pada POJK nomor 35 pada POJK yang keempat tahun 2017. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana fatwa ulama yang lain di dunia? Ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama adalah tegas, baku, hitam putih. Mereka menyatakan yang dihalalkan hanyalah jikalau aktivitas perusahaannya murni halal 100% dan semua modal dan aliran keuangannya tidak bersentuhan dengan riba. Ini contohnya adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan lembaga fatwa di Saudi dan ulama juga di Saudi. Kemudian yang kedua,
adalah yang menyatakan bahwa saham yang ada campur aduk tadi masih mungkin ditoleransi jikalau hutang ribanya tidak lebih daripada, kalau di Saudi ada Syekh Abdullah Al-Mani', salah seorang ulama besar di Saudi, menyebutkan maksimal 25%. Kalau di Indonesia berapa tadi? 45%. Dengan kaidah bahwa kata MUI sedikit dan banyak dipisahkan di pertengahan. Maka yang banyak mewakili 55% dan yang sedikit mewakili berapa? 45%. 45% itu sedikit atau banyak jemaah? Banyak ya. Nah, demikian juga fatwa yang disebutkan oleh lembaga fatwa contohnya yang ada di Bahrain, bahwa batas maksimal itu 25%. Kemudian lembaga fatwa syariah saham yang ada di Amerika, di Malaysia, kemudian di beberapa negara lain menyebutkan batas maksimal itu adalah 1/3. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang jelas kita lihat bahwa di sini MUI menggunakan dalil-dalil yang tadi kita sebutkan juga. Apa itu? Darurat atau emergency membolehkan yang awalnya diharamkan. Pertanyaan kita, investasi di saham itu darurat atau enggak? Darurat atau enggak jemaah? Enggak. Tapi kan kata para ulama yang membolehkan, ada turunan fatwa ada turunan kaidah yang lain. Apa itu? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwa kondisi sulit itu mendatangkan kemudahan. Kemudian ada kaidah yang lain, al-hajatu tanzilu manzilatud darurah. Hajat yang mendesak itu bisa diklasifikasikan sebagai emergency. Kemudian ada kaidah yang lain, al-umumul balwa, dan ada kaidah tafriq baina al-halal wal haram. Ini yang menarik bahwa kata MUI dibolehkan untuk memisahkan harta yang diharamkan ini, harta yang dihalalkan ini. Kemudian yang diharamkannya dibersihkan. Takhallusan, untuk didistribusikan pada lapangan kebaikan dan bukan niat ibadah. Disebut dengan tathhir. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ini merujuk pada fatwa Al-Imam Ibnu Taimiyah. Al-Imam Ibnu Taimiyah memang menyebutkan bahwa jikalau seseorang mempunyai harta kemudian dia bingung, telah tercampur aduk, ini ada yang diharamkan, ada yang halal, maka dia bisa bersihkan yang diharamkan jikalau itu sedikit. MUI kemudian mengambil ini sebagai alasan, sebagai hujah, maksudnya dalil. Nah, apakah betul demikian? Ternyata kasus yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah adalah kasus lampau, telah terjadi di masa lalu. Adapun investasi saham itu adalah legalisasi terhadap investasi yang berlaku di masa lalu atau masa akan datang, Pak? Nah, ternyata ketepatan penukilan dalil tadi tidak begitu tepat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tetapi ini adalah perbedaan pendapat. Maka kalaupun ada kaum muslimin yang kena kasus seperti COVID atau COVID yang dulu, dia investasi saham, maka dia harus pastikan mengikuti fatwa MUI, atau lebih hati-hati dia bisa menganalisa hutang perusahaan tersebut. Kalau hutangnya misalkan 5% atau sekian persen dengan hutang yang kecil, profitnya dari profit yang dihalalkan juga, tetapi itu sangat sulit dan butuh analisa yang jelimet, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala tentang saham ini adalah MUI dan OJK itu hanya memuat dua kriteria kualitatif tentang sektor usaha wajib halal, dan kriteria kuantitatif bahwa batas toleransi tadi maksimal 45% untuk modal dan 25% untuk 10% untuk profit yang diharamkan. Yang menarik adalah harusnya ada kriteria etik. Tadi kan kriteria kualitatif, yang kedua apa?
kuantitatif yang banyak para ulama tekankan saat ini. Oke lah, karena alasan darurat bahwa kaum muslimin perlu investasi dan terjun ke saham, bahwa ini sifatnya gradual diperbaiki di masa akan datang, harusnya juga ada konsep kriteria etik. Apa itu? Kalau kita lihat konsep yang ada dalam saham syariah Indonesia pada tahun 2000 awal mula sampai saat ini 2000 berapa pas saat ini? 2024. Berarti sudah berapa tahun? 24 tahun. Masa yang sudah lama. Pada sebagian fatwa menyebutkan ini akan ditinjau kembali. Ternyata tidak ditinjau. Maksudnya sampai saat ini belum ditinjau. Nah, saham syariah di Indonesia itu ternyata bukan emitennya yang mendaftarkan ke OJK atau ke Bursa Efek atau pemberitahuan ke MUI bahwa kami komitmen dengan prinsip syariah. Saham syariah di Indonesia disebut syariah ketika terdeteksi otomatis lewat screening otomatis bahwa saham ini usahanya halal, bahwa modalnya juga yang diharamkan tidak lebih dari berapa tadi? 45%. Bahwa profit yang diharamkan tidak lebih daripada 10%. Oleh OJK otomatis tanpa pendaftaran oleh sang emiten untuk dimasukkan dalam list apa? Saham syariah, indeks saham syariah, baik itu JEI atau ISI. Nah, di sini jemaah rahmat Allah SWT, akhirnya tidak ada konsen khusus. Ya, contohnya saham-saham yang ya kita kenal lah, itu otomatis disebut sebagai saham syariah. Tidak ada daya atau posisi tawar khusus daripada regulator untuk bisa meningkatkan batas ambang tadi. Karena otomatis maka juga tidak ada perhatian khusus. Kita lihat datanya, bayangkan jamaah, dari total 900-an emiten saham di Bursa Efek dengan kapitalisasi mencapai kurang lebih 18.000 triliun, itu 63% silakan dimasukkan sebagai saham syariah. Saat ini kalau nggak salah 68% dianggap saham syariah. Pertanyaannya, adakah efek ke ekonomi umat? Ada nggak Pak? Jadi dari 18.000 triliun dana yang berputar di Bursa Efek setiap hari itu diklaim sebagai saham yang sesuai dengan syariah. Menimbulkan pertanyaan. Sesudah itu lalu apa? Apakah ada efek dari emiten yang syariah tadi untuk pertumbuhan dan ekonomi umat? Ada nggak Pak? Tidak terasa kan begitu? Kenapa? Yang pertama sebabnya adalah yang berlaku klasifikasi saham syariah tadi lewat screening otomatis. Kadang-kadang yang punya perusahaan, direksinya juga nggak tahu, yang menjalankan perusahaan, bahwa saham perusahaannya sudah masuk di syariah. Yang kedua, karena screening otomatis maka batas ambangnya juga besar. Yang ketiga, karena ketiadaan kriteria etik tadi, maka unik dan paradoks ketika ada satu saham konvensional ke syariah. Oh, ini syariah, tapi ternyata merusak lingkungan. Ini saham apa? Saya nggak menyebutkan ya kodenya. Ini saham syariah lah, tapi kok dukung Yahudi Israel. Begitu Pak. Ini seharusnya menjadi konsentrasi dan kritikan, dan harus ada perbaikan pada regulasi saham syariah. Sebab kita lihat perjalanan 24 tahun itu harusnya pada tataran fatwa MUI sudah membuat klasifikasi atau anggaplah grading khusus. Saham ini murni syariah, saham ini masih sekian, saham ini masih semi syariah. Itu nggak ada. Yang kedua, harusnya karena ada benefit yang didapatkan oleh emiten syariah, harusnya posisi tawarnya tinggi, sehingga ada
screening yang lebih ketat, kemudian peningkatan batas toleransi. Mungkin saat ini masih 45% dari 24 tahun yang lalu. Harusnya diturunkan jadi 30, jadi 20, jadi 10. Bahkan ada klasifikasi saham murni syariah 100%. Yang ketiga, karena ketiadaan kriteria etik tadi. Maka saham syariah terlibat dalam perusakan lingkungan misalkan, saham syariah tapi terlibat dalam dukungan terhadap Yahudi misalkan, dan yang lain-lainnya. Ini berkenaan dengan saham syariah. Jadi saya tidak menghalalkan secara mutlak, saya juga tidak menghalalkan secara mutlak, tapi ada tinjauan yang lebih detail sehingga demikian. Dan memang kondisinya sangat sulit ketika COVID gitu jemaah ya. Ketika COVID maka sebagian juga investasi di sana, saya katakan tentu saja dengan hati-hati dan pilih yang lebih menenangkan. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jemaah sampai di sini mungkin silakan kalau ada pertanyaan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan COVID tadi. Ada 3 tadi landasan untuk adanya perubahan hukum. Yang pertama apa tadi? Maqasid syariah. Yang kedua tadi, yang pertama adanya definisi tentang rukhsah, azimah dan rukhsah. Kemudian tentang apa tadi? Maqasid syariah. Kemudian yang ketiga qawaid fiqhiyah. Sehingga kita tidak kaget awalnya rapat harus renggang dan semacamnya. Dan pada penerapannya memang terjadi kembali ikhtilaf sudut pandang. Ada yang berpendapat dengan pandangan kaku, walau bagaimanapun sop itu wajib rapat. Ada memang demikian di antara teman-teman, ya kan? Ada juga menyatakan bagaimanapun dengan alasan apapun sholat jamaah itu wajib. Ada juga yang menyatakan demikian. Tetapi kita bisa memahami kenapa ada beberapa distriksi khusus tadi, keringanan khusus sehingga muncul fatwa demikian. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini jamaah mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, harusnya PNS Ustaz. Ya. Terus mengadakan SK di bank. Apakah itu bisa dihukumi dalam Ya. Salah satu hal yang salah, ya kan, kita katakan demikian. Banyak orang termotivasi untuk jadi PNS, begitu Pak ya, untuk bisa menggadaikan SK. Menggadaikan SK sebab masuk dalam kategori bankable. Dia menjadi orang yang positif, maksudnya bank senang. Maka biasanya gadaikan SK, dapat 500 juta, 300 juta dengan akad riba. Katakanlah minjam 300 juta dalam waktu 15 tahun, cicilan pokoknya sekian, cicilan bunganya sekian, maka itu hukumnya adalah riba dan diharamkan. Kalau belum, jangan, ya kan? Kalau sudah, bertaubat dan selesaikan. Kalau nggak bisa sekaligus, ya mau nggak mau lagi, gimana lagi, dicicil. Tetapi tidak buka yang baru lagi dengan skema yang sama, baik pada layanan riba jenis apapun. Maka godaan kalau ada keluarga kita yang lolos atau berhasil jadi PNS, itu kita harus nasihati, SK-nya jangan disekolahkan. Kadang-kadang sekolah sudah tamat, disekolahkan lagi, begitu baik. Dan istilah menyekolahkan itu juga istilah yang menyesatkan. Sebagaimana istilah bunga juga. Bunga itu kan kesannya indah, begitu Pak ya. Padahal bukan bunga itu. Mungkin dari sudut itu sebagian laki-laki menyebut poligami sebagai madu. Seperti itu. Ya silakan, jadi nggak boleh Pak. Sudah kah? Hah? Oh sudah terlanjur ya berarti tobat. Kemudian kalau ada rezeki ditutup, kalau nggak ada ya dicicil sebagaimana biasa. Oh iya. Silakan Pak, ada yang. Iya. Jadi surat hutang negara itu kan ada 2 pilihan.
surat berharga negara atau surat hutang negara, ada yang sifatnya obligasi dan ada yang sudah diformat dan dikonsep dalam bentuk syariah namanya sukuk, begitu Pak ya, sukuk. Dan ini masuk dalam profit yang bisa dianggap tetap. Memang dalam investasi itu kan ada yang sifatnya tetap, ada yang sifatnya tidak tetap. Yang tetap misalkan return yang didapatkan seperti deposito katakanlah, kemudian surat hutang negara yang dibeli, kemudian ada biasanya rate atau return khusus katakanlah 6% atau 7%, dan sukuk itu diubah konsepnya sehingga halal, begitu ya. Namanya kan sukuk. Kalau yang diharamkan namanya apa? Obligasi. Tapi dalam Islam yang penting itu bukan istilahnya Pak. Yang satu namanya apa? Obligasi, yang satu namanya sukuk. Sama-sama surat hutang. Nah bedanya kalau sukuk itu, kan yang namanya hutang itu ada basis untuk berbagi ekuitas saham, perusahaan dibagi, itu namanya saham. Tapi kalau basisnya adalah hutang, itu obligasi kalau konvensional dan sukuk jikalau itu syariah. Nah, berbagi keuntungan. Jadi perusahaan melepas lembaran sukuk untuk melakukan satu kebutuhan atau proyek ekonomi, berbagi keuntungan. Maka ada saham, ada sukuk mudharabah, sukuk proyek tadi, dan yang kedua adalah sukuk sewa menyewa yang menjadi underlyingnya. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah adalah sukuk ijarah atau sukuk sewa menyewa. Pemerintah punya aset, kemudian dinilai, kemudian diterbitkan sukuk. Aset pemerintah tadi seakan-akan menjadi hak milik dari para pemegang sukuk. Pemerintah kemudian tetap memakainya dengan akad sewa. Hasil sewa pemerintah terhadap aset pemerintah, bahasanya begitu Pak. Pemerintah nyewa aset pemerintah, hasil sewa pemerintah terhadap asetnya, itulah yang dijadikan apa? Keuntungan para pemegang sukuk. Selain daripada keuntungan itu kan ada dua, ada yang sifatnya profit capital gain, dan ada juga yang sifatnya pertambahan nilai ketika transaksi dilepas. Nah, untuk ijarah tadi memang masih menimbulkan perdebatan. Kenapa? Sebab asetnya milik pemerintah, yang nyewa juga pemerintah. Itu menimbulkan apakah ini adalah hilah, maksudnya hanya kamuflase, ataukah itu real telah dilepaskan dulu ke pemegang sukuk, disewa pemerintah, kemudian dibeli kembali. Nah, kalau hanya itu memang agak riskan. Tapi memang kaum muslimin secara umum membutuhkan banyak instrumen investasi yang bisa mengamankan dan mengembangkan dana mereka. Tentu saja di sini ada yang sifatnya pasti, ada yang tidak pasti sesuai dengan profil risiko yang ada. Baik, jadi begitu jamaah, kalau milih sukuk lebih aman pilih sukuk jenis apa tadi? Mudharabah. Bukan jenis sukuk ijarah. Kalau bisa seperti itu. Baik, ada yang lain silahkan jamaah. Ya, silakan Pak. Iya, saya biasanya mempertanyakan, memang termasuk juga mempertanyakan bahwa ini adalah langkah awal yang bagus, bahwa ini adalah proses, proses untuk perubahan. Makanya ada beberapa hal yang masih ditoleransi. Dari sudut itu kita bisa paham dan kita mendukung. Tapi kalau sudah puluhan tahun misalkan gitu ya, dan ada beberapa hal yang jelas diharamkan kemudian tetap dilakukan, maka itu juga kita lebih baik hati-hati untuk mendapatkan profit di sana atau bekerja di sana. Tapi dari sudut dukungan tetap
bahwa kita memilih yang syariah daripada yang konvensional itu jelas mending. Nah, kalau kita lihat bank itu kan seperti contoh, saya hanya melihat satu aspek saja dari sudut modal. Kalau bank muamalat itu kan memang dari awal pendiriannya dia memang bank syariah. Kemudian ada waktu itu peraturan bahwa satu bank bisa memberikan dua layanan konvensional dan layanan syariah. Kemudian itu dibentuk dalam anak cabang perusahaan. Kalau asetnya lebih, kalau nggak salah lebih daripada berapa triliun gitu, 5 triliun atau lebih, itu wajib spin off. Dia pisah dari induk. Apa yang dilakukan oleh induk? Dia menyertakan modal. Jadi banyak bank yang dulu holdingnya atau induknya konvensional membuka layanan syariah. Ketika modalnya melebihi ambang batas dan sudah berkembang, itu kan wajib dipisah. Bank konvensional kemudian memodali juga. Maka yang bank-bank seperti ini rata-rata memang modalnya dari modal halal ke modal diharamkan nggak Pak? Iya, diharamkan gitu. Saya hanya melihat dari sudut itu saja Pak, satu aspek contohnya. Tapi kan sebagai langkah maju, sebagai proses adaptasi, ini tahapan untuk migrasi umat Islam harus mendukung, ya kita dukung. Tapi juga harusnya ada peningkatan. Ya, yang itu harusnya diakomodir oleh Dewan Fatwa MUI, semoga saja. Maka kita tidak kita terus ingatkan, kita kasih masukan yang membangun dan memperbaiki. Tapi ada yang lain silahkan jamaah. Kalau tidak ada sampai di sini. Tadi kajian kita meliputi tentang perubahan beberapa status hukum khusus pada saat kondisi yang darurat atau taun atau wabah dengan 3 perangkat hukum, yaitu maqasid syariah, kemudian rukhsah, kemudian juga tentang qawaid fiqhiyah. Kemudian juga kita membahas ketika di masa taun ekonomi yang sifatnya fisik itu sulit berkembang dan berjalan, sehingga para ulama membolehkan investasi yang disebut dengan investasi digital tadi, baik itu saham ataupun kedepannya tentu saja itu menyangkut pada cryptocurrency, tetapi dengan pembahasan yang sedikit rumit, adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan pada kesempatan tadi saya sempat memberikan penjelasan sedikit tentang saham syariah dan hal-hal yang sebetulnya itu bisa dilakukan perbaikan ke depannya secara gradual, baik oleh OJK maupun oleh DSN MUI. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.